Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah semuanya. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jika semuanya sehat semuanya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Nak Mujib. Monggo Nak Mujib. Baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas pimpinannya Nak Mujib. Mudah-mudahan kita nanti belajar dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya untuk presensi ya, nanti tolong dikirimkan ke lewat sini. Nanti saya akan kirimkan ke grup. Mohon nanti diisi presensinya ya. Siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk akan kelihatan. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis, tentang surah Al-Qadr. Anak-anak semuanya, ketika di bulan puasa, ada suatu malam yang sangat terkenal. Itu malam apa anak-anak semuanya? Apa namanya? Lailatul Qadar, Pak. Malam Lailatul Qadar, betul sekali. Lihat sih. Untuk kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Betul sekali. Terus kira-kira ada yang lain siapa? Kira-kira apa Lailatul Qadar yang lain? Diartikan yang lain? Malam yang? Malam turunnya Quran. Boleh. Malam yang lebih baik dari? 1000 bulan. 1000 bulan. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya kira-kira sudah mengenal tentang Lailatul Qadar. Untuk selanjutnya kita akan tentang kompetensi intinya ya. Kompetensi ini adalah yang KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangganya, serta cinta tanah air. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu. Yang keempat, ya KI 4-nya, itu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasarnya, pertama adalah menerima Quran surat Al-Qadr sebagai firman Allah. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai seorang mukmin. Yang ketiga, menganalisis arti dan isi kandungan surat Al-Qadr ayat 97. Yang keempat adalah mendemonstrasikan hafalan. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah mengomunikasikan kandungan surat Al-Qadr. Kemudian indikator
IPK-nya yang dicapai pertama adalah ini, kemudian menunjukkan perilaku sikap percaya diri dalam belajar. Kemudian yang ketiga menyebutkan arti mufrodat surat Al-Qadr dengan Al-Qadr. Kemudian menerjemahkan surat Al-Qadr. Kemudian menjelaskan isi kandungan surat Al-Qadr. Kemudian menganalisis isi kandungan surat Al-Qadr. Kemudian melafalkan dengan benar surat Al-Qadr itu. Mendemonstrasikan hafalan surat Al-Qadr. Kemudian mengidentifikasikan kandungan surat Al-Qadr. Kemudian tujuan kita belajar itu apa? Setelah selesai pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan tanya jawab tentang belajar surat Al-Qadr, peserta didik dapat yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berperilaku percaya diri dalam belajar. Menyebutkan arti mufrodat surat Al-Qadr dengan benar. Menjelaskan isi kandungan Al-Qadr dengan benar. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qadr dengan benar. Mendemonstrasikan hafalan surat Al-Qadr dengan benar. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan Maras MI ya, biar nanti ketika belajar biar semangat ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Maras MI, bisa dengan berjoget-joget nggak apa-apa. Bisa bergerak-gerakan tangannya atau kepalanya biar. Maka madrasah ibtidaiyah pada pencinta tunas bangsa. Junjung tinggi panji agama, ibarkan Semangat belajar menuntut ilmu, sejemu tiada jemu. Madrasah Lembaga tidak ia tetap tetap jaya. jaya, kan Tiap insan masa masa depan depan. dalam menghadapi Zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. tegaklah agamaku bersama madrasah ibtidaiyah. Sudah ya? Mungkin sudah. Tak hafal Pak? Sudah hafal. Nanti dihafalkan anak-anak ya, biar menyemangati anak-anak dalam belajar. Ini ada Maras MI kita. Iya Pak. Ya. Kemudian tolong diperhatikan semuanya. Kira-kira ini pas malam Lailatul Qadar apa yang dikerjakan kira-kira anak-anak? Mungkin Wiasih bisa menjelaskan? ngaji Pak, terus Terus apa lagi? iktikaf, Doa. Terus Apa? bersedekah, sedekah. Yang ini kira-kira apa yang gambar yang kanan ini? Bersujud, ini sholat tahajud. malam. Oke, sholat malam. Yang bawah adalah membaca. Al-Quran, Ya, Baru. ketika malam Lailatul Qadar, kira-kira semuanya ini bisa dikerjakan, anak-anak bisa nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa berdoa, kemudian sholat tahajud, sholat malam, bisa membaca Al-Quran. Nanti ketika kita bisa menemukan Al-Qadar itu adalah suatu kebanggaan kita karena ibadah kita seperti ibadah kira-kira 80 tahun anak-anak. Ya, nanti anak-anak bisa mengerjakannya di rumah ketika pas malam, ketika bulan Ramadan. Kemudian surat Al-Qadr ini nanti kita bahas tentang identitasnya, kemudian bacaan, terjemahan, dan asbab nuzul, kemudian isi kandungan surat Al-Qadr. Untuk yang pertama anak-anak, surat Al-Qadr ini diambil
ayat pertama artinya adalah kemuliaan. Surat Al-Qadr terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Qadr merupakan urutan surah yang ke-97 anak-anak. Di Al-Quran urutannya setelah surat Al-Alaq sebelum surat Al-Bayyinah. Disebut surat Makkiyah, kira-kira apa Pak Mujib? Kenapa disebut surat Makkiyah? Turun di Mekah. Karena diturunkan di Mekah atau turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Betul. Kemudian ini adalah bacaan dan terjemah surat Al-Qadr. Coba Nak Somad bisa membacakan surat Al-Qadr ini? Bisa Nak Somad membacakan surat ini? Bisa. Coba ya, dibaca ayat pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya sudah. Kemudian coba Muliatul Ya, Pak. ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya betul. Kemudian Nur. Coba Nur dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Ya betul. Kemudian Mujib terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim kulli amr. Ya betul. Salam. Ya gantian. Sekarang Sidik, coba Sidik. Ada Sidik. Ke belakang, Pak. Oh, ke belakang. Sedikit itu Pak. Coba Wiatsi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah Sadaqallahul azim. semua bacanya bagus-bagus semuanya. Ini artinya yang pertama adalah basmalah dulu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengalami semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itulah bacaan dan terjemah surat Al-Qadr. Kemudian nanti kami bagi kelompok, 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, Yusaimi, Muliatul, Nur Amalia, Mujib, Sidik. Kelompok B, Wiatsi, Yati, Habibi, dan Somad. Tolong nanti setiap kelompok bekerja untuk menyimpulkan kira-kira apa asbabun nuzul dari surat Al-Qadr ini. Karena materinya sudah saya kirimkan ya kemarin, sudah saya berikan. Nanti dibaca lagi, nanti disimpulkan apa asbabun nuzulnya dan apa isi kandungan dari surat Al-Qadr ini. Karena sudah saya sampaikan materinya, sudah saya berikan, nanti dibaca lagi. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini, kelompok A dan kelompok B ya, tentang asbabun nuzul dan isi kandungan dari surat Al-Qadr. Saya beri waktu 10 menit anak-anak. Mohon dibagi kelompoknya, bangkunya ditata, sehingga nanti bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Silahkan anak-anak ya. Nggih, Pak. Ya, Pak.
Alhamdulillah, waktu sudah selesai. Kemudian setiap kelompok nanti bisa maju ke depan. Ya, ini dibaca untuk kelompok A. Bisa dibaca di depan. Siapa dari kelompok A? Nur Amalia, ya dibaca Nur Amalia, monggo. Asbabun nuzulnya. Menurut Imam Ibnu Jarir, bahwa kala itu ada seorang Bani Israel yang rajin beribadah setiap malam dan berjihad di waktu sore. Hal itu dilakukan secara terus-menerus selama 1000 bulan. Akhirnya membuat para sahabat merasa takjub kepada amalan seorang dari Bani Israel tersebut. Itu saja, Pak. Oh ya sudah, terima kasih. Tepat sekali. Untuk yang kelompok B, mohon isi kandungannya nanti maju ke depan ya. Siapa yang mewakili kelompok B? Monggo. Oke. Oke. Dibaca di depan ya. Isi kandungannya. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Qur'an dalam jangka waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat 2-3 menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar atau malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat 4 dan 5 masih tentang kemuliaan Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan malaikat turun ke bumi dan mengucapkan salam, mendoakan untuk setiap muslim yang beribadah pada malam Qadar sampai terbit fajar. Terima kasih, Yasih. Semuanya betul semuanya. Saya beri apresiasi. Nanti diberi nilai yang bagus-bagus semua karena sudah mengerjakan dengan benar. Terima kasih anak-anak ya. Kemudian kita simpulkan dari surat Al-Qadr ini bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat turun ke bumi untuk mengajak kepada kebaikan. Inilah kesimpulan dari soal Al-Qadr. Nanti anak-anak bisa memahami sendiri, nanti bisa diulangi membacanya biar lebih paham lagi. Untuk selanjutnya, ini akan kami beri bermain kartu. Ini ada setiap kelompok nanti milih 2 kartu. Ya. Untuk kelompok 1, milih angka berapa? Ayo kelompok 1. Berapa? Pilih 1. 1. Dibaca, coba soalnya. Ayo dibaca, kan milih 1. Perhatikan surah Al-Qadr ayat 1 di bawah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah apa ya? Kira-kira? Biru. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Betul sekali. Untuk kelompok 1 sudah betul. Kemudian untuk kelompok 2 coba milih nomor berapa kelompok 2? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Coba dibaca. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Umat Islam yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan, Pak. Betul sekali. Alhamdulillah semua sudah paham semuanya. Untuk yang kelompok 1 lagi, milih nomor berapa lagi? Ada 2 kartu ini. Nomor 4. Nomor 4. Coba dibaca. Di bawah ini perilaku
yang tidak sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qadr adalah menyambut Lailatul Qadar dengan bermain petasan. Betul sekali. Masa pas Lailatul Qadar kok bermain petasan ya. Kurang bagus itu. Kita rasakan usaha tahajud, itikaf, kok bermain petasan. Itu kurang bagus. Nggih, betul sekali. Ya, Pak. Yang terakhir nanti kelompok 2, 3 ya. Karena tinggal Ya. satu ini, tinggal satu. Coba dibaca. Umat Islam pada bulan Ramadan selalu merayakan malam turunnya Al-Quran dengan mengadakan pengajian-pengajian. Malam itu disebut dengan nama Nuzulul Quran. Betul sekali. Alhamdulillah. Semuanya anak-anak sudah paham semua tentang malam Lailatul Qadar ini. Terima kasih. Nanti jika kurang paham bisa dibaca lagi bukunya ya anak-anak. Nggih, Ya, Pak. Ya, Ya. Pak. Selanjutnya untuk evaluasi nanti saya kirimkan linknya, soal-soalnya anak ada di Google Form. Nanti saya kirimkan di lewat grup ya. Nanti dikerjakan. Itu adalah hasil evaluasi anak-anak nanti tahu semuanya. Sudah paham tentang Lailatul Qadar atau tentang surat Al-Qadr. Untuk penilaian keterampilan, nanti silahkan membuat video praktek hafalan surat Al-Qadr beserta artinya, nanti minta orang tuanya atau temannya untuk video. Setelah itu kirimkan ke nomor WA saya. Itu nanti adalah untuk penilaian keterampilan. Sudah paham anak-anak? Nggih, Pak. Sudah paham? Pak, paham. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah paham semuanya, kita akhiri. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.